sebelum membuka kegiatan ini, saya ingin berpantun sedikit. Boleh Ibu? Boleh. Terima kasih. Jalan-jalan di jalur 2. Tidak lupa mampir ke Das Petang. Selamat datang guru hebat semua. Mari kita mulai dengan bahagia. Pagi-pagi minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum semua guru hebat. Pagi-pagi harus semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala TK Negeri Pembina Meninggi selaku penyelenggara kegiatan ini, yang terhormat Ibu-ibu Kepala TK se-Kecamatan Merigi dan Hujanmas beserta Dewan Guru TK se-Kecamatan Merigi dan Hujanmas. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberinya nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita masih diberinya kesempatan berkumpul di ruang TK Negeri Pembina Merigi memenuhi undangan kami dalam rangka penugasan kegiatan penguatan kombel dan pembelajaran berpusat pada peserta didik bagi guru dan kepala sekolah. Salawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, karena berkat perjuangan beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benerang seperti sekarang ini. Baiklah ibu-ibu, belajar ini supaya kegiatan kita bisa lebih terarah ya ibu-ibu ya, dimana komitmen belajar yang pertama yaitu bisa hadir tepat waktu, selanjutnya itu hadir sepenuhnya atau fokus dan berpartisipasi aktif pada kegiatan, tidak menggunakan gawai jika tidak dibutuhkan, boleh untuk kegiatan ketika memoto ya ibu-ibu ya. Selanjutnya mengungkapkan pendapat dengan sopan dan saling menghargai ketika ada yang bertanya. Nah, bagaimana ibu-ibu untuk kesepakatan kelas ini atau komitmen belajar pada hari ini? Apakah ini bisa kita sepakati atau ada yang perlu ditambahkan atau perlu dikurangi? Bagaimana ibu-ibu? Boleh ketika memang tidak relevan atau tidak sesuai, boleh kita tambah dan juga bisa kita kurangi. Yang penting kita sama-sama sepakat. Bagaimana? Sepakat semuanya? Sepakat ya, ini ada 5 komitmen belajar, nanti sama-sama kita ikutin ya. Dimana tentunya ibu-ibu hampir sudah mendengar semua ya apa itu kurikulum merdeka, karena beberapa tahun belakangan yang kemarin kita sudah merdeka belajar di Dapodingnya juga hampir semua merdeka belajar karena kita tahun lalu sudah mendaftarkan di Dapodi. Tentunya ibu-ibu sudah pernah mendengar ya apa itu kurikulum merdeka. Jadi sebenarnya di sini seperti yang disampaikan Ibu Murianti tadi, kegiatan kita ini pengimpasan penguatan, tetapi tidak mengapa ketika kita memang membutuhkan untuk pemahaman awal tidak apa-apa. Selanjutnya ibu-ibu di sini tujuan dari sesi kita yaitu yang pertama memahami apa itu kurikulum merdeka, selanjutnya regulasi kurikulum merdeka, prinsip kurikulum merdeka dan fungsi dan prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Nah ibu-ibu sebelum kita diskusi lebih lanjut di
sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik melalui pertanyaan untuk menggali seberapa jauh pemahaman ibu-ibu semua terkait kurikulum merdeka ini. Karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing dan sama-sama berdiskusi. Untuk kegiatan pemantiknya ibu-ibu, permainannya seperti ini ibu-ibu ya. Soal jika menurut pemahaman ibu-ibu jawabannya benar, ibu-ibu silakan tepuk tangan. Tetapi jika menurut ibu-ibu pernyataan yang saya bacakan itu salah, boleh tentak kaki. Tentak kaki ya, atau tepuk. Peraturannya serentak, tapi pelaksanaannya bertahap. Ya. Terima kasih Ibu Masna. Tadi menurut Ibu Masna peraturannya itu serentak, tetapi pelaksanaannya bertahap. Jadi pernyataan ini tidak tepat ya Ibu Masna. Kalau menurut Ibu bagaimana? Kalau saya sih sebenarnya sama dengan Ibu Mas. Memang itu kurikulum merdeka itu penerapannya sudah serentak. Yaitu tadi penerapannya kita kembali ke sekolah masing-masing memang bertahap, tidak diserentakkan bisa. Oh iya. Memang sudah bertahap tidak serentak sekolah. Semua instansi Satuan pendidikan ya. Terima kasih Ibu. Pendidikan perlu menganalisis secara mendalam tahap kesiapannya. Apakah ada di tahap awal atau tahap berkembang atau tahap siap ataupun tahap akhir sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan data yang ada. Jadi tidak serentak ya, sesuai dengan kesiapan sekolah kita. Ketika kita sudah siap, kita berada di tahap mana atau kita berada di tahap awal, kita silakan lakukan implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita. Jadi bisa dipahami ini ibu-ibu ya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Jadi di sini pemahaman kita bisa kita gali lebih dengan pertanyaan pemantik ini. Selanjutnya ibu-ibu, pertanyaan kedua, menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Nah, menurut ibu-ibu, sepemahaman ibu-ibu, apakah pernyataan ini benar atau salah? Jika benar, silakan ibu-ibu tepuk tangan. Jika salah, silakan hentakkan kaki. Bagaimana ibu-ibu? Ya? Ada yang sudah Betul? Permendikbud nomor 12. Belum. Oh iya, nanti bisa kita gali. Nggak apa-apa, kalau salah kurang ibu, kalau belum salah bu atau benar bu, nanti kita kan ada penjelasannya. Jadi menurut sepemahaman ibu-ibu, benar atau salah ini? 50-50. Oke, karena berhubung informasinya ini juga baru di tahun 2024, boleh kita lihat ya ibu-ibu di sini. Menurut Permendikbud nomor 12 ternyata kurikulum itu benar, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Jadi mengapa? Sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 30, yang pertama, pengawas tetap memfasilitasi penyusunan atau revisi kurikulum satuan pendidikan. Dinas Pendidikan melakukan supervisi untuk memastikan penyusunan selaras dengan regulasi dan panduan, dan hal ini dimaksud agar satuan pendidikan menjadikan kurikulum satuan pendidikan sebagai dokumen hidup untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Jadi penetapannya ada di kepala satuan pendidikan. Jadi revisi 4-5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Pernyataan ini apakah benar atau salah? Salah tapi tidak bisa ngasih alasan. Oh, salah tetapi belum bisa mengasih alasan. Oke, kalau seperti itu kita lihat saja langsung penguatannya ibu-ibu ya. Pernyataan ini benar salah karena kurikulum satuan pendidikan direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual satuan pendidikan itu sendiri. Jadi disesuaikan kebutuhan kita ya untuk kurikulum satuan pendidikan, karena pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran itu bisa kita revisi setiap per semester ataupun per tahun. Seperti itu ibu-ibu ya. Salah ya ibu, bagaimana? Apa tanggapannya? Mengapa salah? Setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajar sendiri, itu pasti. Dan modul tidak harus tebal, tapi walaupun tipis sudah mencakup semuanya, semua komponen ada di situ, sudah terangkat. Modulnya baik dan benar kalau seperti itu. Ya, terima kasih ibu. Pernyataannya kita lihat ya, pernyataannya ini benar atau salah.
Ya, jawabannya tidak, karena modul ajar tidak wajib dibuat sendiri dan tidak harus tebal. Karena untuk modul ajar sendiri, modul ajar itu bisa kita cari referensi baik itu dari PME maupun dari berbagai macam sumber, karena kita bisa mengadopsi, mengadaptasi dan mengombinasikan. Jadi kita bisa gunakan modul ajar yang ada di PME atau referensi lainnya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait asesmen. Asesmen awal digunakan untuk pengetahuan kemampuan awal peserta didik dalam kegiatannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Apakah pernyataan ini benar atau salah, Ibu? Bagaimana untuk asesmen awal? Asesmen awal yang kita gunakan terkait pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Apa benar atau salah, Ibu? Menurut Ibu? Salah. Yang lain bagaimana? Oh, boleh Ibu kasih tanggapannya. Kalau asesmen awal memang digunakan untuk kemampuan awal peserta didik, namun tujuannya bukan untuk pembelajaran tertentu, itu ada kata tertentu itu. Ya, berarti salah ya, Ibu. Salah. Yang lain gimana? Ada yang berbeda pendapatnya? Ada yang berbeda atau setuju, sepakat jawabannya salah? Salah. Kita lihat ya Ibu-ibu, ini asesmen awal. Ternyata asesmen awal jawabannya benar, karena asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan. Kalau menurut kurikulum Merdeka, ya nggak apa-apa. Kalau di kelas kita tidak melakukannya, tetapi ini dianggap perlu. Menurut kurikulum Merdeka, kita lihat Ibu-ibu ya, bagaimana ya? Tidak, karena pembelajaran terdiferensiasi tidak perlu dilakukan melalui pembagian gaya belajar, baik visual, auditori, dan kinestetik. Karena sumber dan strategi pembelajaran perlu disesuaikan dengan yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, peserta didik memerlukan variasi stimulus dan sumber belajar agar terbiasa menggunakan berbagai sumber belajar. Peserta didik, terutama pada usia dini, membutuhkan berbagai stimulus sensori yang terintegrasi untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembangnya. Jadi semua peserta didik itu membutuhkan baik itu visual, auditori, dan juga kinestetik. Jadi untuk memenuhi kebutuhan belajar dan gaya belajar itu hanya kita melihat anak ini gaya belajarnya seperti apa, anak ini gaya belajarnya seperti apa, tetapi untuk pembagian kelompoknya tetap kita bagikan kelompok sesuai dengan usia. Ya seperti itu Ibu-ibu ya, karena pembagian gaya belajar itu hanya untuk kita melihat di asesmen awal gaya belajar anak seperti ini, supaya kita dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik itu, supaya semuanya bisa mencakup ketiga gaya belajar tadi. Kita merancang pembelajaran yang seperti apa. Seperti itu Ibu-ibu ya. Prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Itu fleksibel. Yang kedua, fokus pada muatan esensial atau muatan penting, dan yang ketiga pengembangan karakter. Di mana kurikulum itu dirancang dengan ketiga prinsip ini Ibu-ibu ya. Kurikulum satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik, serta konteks sosial budaya setempat. Fleksibel, jadi tidak kaku ya Ibu ya, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan lingkungan sekolah. Ini fokus pada muatan esensial, di mana muatan wajib bisa dikurangi untuk memberikan waktu bagi pembelajar yang lebih mendalam, bermakna, dan terdiferensiasi. Nah, muatan esensial juga dibuat lebih relevan dengan tantangan zaman dan isu terkini seperti perubahan iklim, literasi finansial, literasi digitalisasi, dan literasi kesehatan. Nah, di sini untuk merancang kurikulum Merdeka itu kita perlu memperhatikan ketiga prinsip ini. Selanjutnya penguatan karakter, seperti tadi disebutkan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu untuk regulasinya, ini kita lewatkan saja. Nanti mungkin bisa Ibu-ibu setelah ini bisa melakukan tanya jawab jika dibutuhkan,
ataupun nanti kan karena di sini ada 2 materi lagi di akhir sesi bisa kita tanyakan juga. Nah, di sini ada poin pembaharuan struktur kurikulum Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Tadi seperti yang dijelaskan tadi, ini rujukan yang terbaru ya, di mana ada perubahan capaian pembelajaran. Nanti bisa ibu-ibu download ya. Selanjutnya ketentuan lain yang mengalami perubahan di Permendikbud nomor 12 selain dari capaian pembelajaran, ada kurikulum satuan pendidikan yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Yang kedua itu terkait tentang ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler itu sesuai dengan ketersediaan sumber daya satuan pendidikan dan peserta didik mengikuti ekstrakurikuler secara sukarela, tidak dipaksakan, tidak harus semua mengikuti, tetapi sesuai dengan sumber daya yang ada. Ini sebenarnya ada diskusi kelompok, tapi kita lewatkan dulu ya, mungkin di akhir sesi ketika ada waktu kita lakukan sesi diskusi kelompok. Selanjutnya peran pengawas sekolah juga kita lanjutkan. Ini tadi sudah dijelaskan di awal. Selanjutnya evaluasi dari kurikulum Merdeka Satuan Pendidikan. Nah, di mana proses evaluasi tidak seharusnya menjadi akhir dari proses penyusunan kurikulum satuan pendidikan, melainkan evaluasi dapat menjadi awal siklus yang tidak terpisah sebelum melakukan perencanaan. Jadi ibu-ibu, kita evaluasi dulu sekolah kita, bagaimana keadaan sekolah kita. Setelah kita mengevaluasi, merefleksikan sekolah kita, bisa kita kembangkan untuk menyusun kurikulum satuan pendidikan. Selanjutnya ini ada rencana tindak lanjut ibu-ibu. Boleh nanti ditulis di kertasnya rencana tindak lanjutnya, apa yang dapat saya lakukan lebih baik di satuan pendidikan saya setelah menerima pelatihan ini. Identifikasi berdasarkan peran. Kalau guru apa ya? Kalau kepala sekolah nanti apa ya? Selanjutnya hal-hal apa saja yang masih perlu didalami lebih lanjut terkait dengan materi ini. Implementasi kurikulum Merdeka tadi ya, penerapannya dari kita tanya jawab sampai yang terakhir ini boleh nanti dituliskan untuk rencana tindak lanjutnya. Nanti insya Allah kedepannya ketika ibu-ibu di sini mau untuk pembahasan berikutnya, karena kita tidak berhenti sampai di sini Bu Mulia, mungkin ada materi-materi lain tentang pembelajaran merdeka inisiasi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mungkin perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah, mungkin bisa kita imbaskan ke ibu-ibu semua, tapi di lain waktu, karena ini ada 3 materi yang harus disampaikan, waktunya tidak cukup ya ibu-ibu ya. Mungkin ketika kami memanggil kembali ibu-ibu mau, karena yang ini kami secara materi mengimbaskan, mungkin nanti di lain waktu ada pengimbasan lanjutannya. Boleh nanti ini di Ibu Umur sama Ibu Yona RTL-nya sama nggak? Oh, kalau sama nanti boleh dirangkum jadi satu ya ibu-ibu, tapi harus dibuat individu masing-masing. Karena ini ada perannya, identifikasi berdasarkan peran. Kalau ibu sebagai guru, apa yang akan ibu rencanakan setelah mendapatkan materi ini? Kita tampilkan juga. Yang pertama itu simulasi penggunaan seri belajar PMN dengan topik pembelajaran profil pelajar Pancasila, topik perencanaan pembelajaran, dan topik pembelajaran terdiferensiasi. Tadi sudah ada membahas sedikit pembelajaran terdiferensiasi. Sebenarnya ibu-ibu materinya banyak, ada tujuan pembelajaran, perencanaan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Nanti setelah ini untuk topik ini mungkin akan disinggung juga nanti di Ibu Umur juga Ibu Diona ada juga nanti. Tetapi untuk simulasinya bisa kita terapkan di terakhir bersama ibu-ibu ya. Sebelum saya tutup materi dari saya ini, kiranya ibu-ibu ada yang perlu ditanyakan atau perlu kita diskusikan atau sudah cukup? Bagaimana ibu-ibu? Karena setelah ini ada 2 materi lagi terkait tombol dan penguatan tombol. Boleh, silakan. Baik, langsung saja terima kasih kepada Ibu Hadi atas waktunya. Di sini kami selaku guru itu Ya. masih kebingungan masalah tentang pembuatan kurikulum di satuan pendidikan. Sebenarnya yang membuat itu kepala sekolah, apa guru, apa kepala sekolah dan guru. Kemudian yang masalah kurikulum satuan pendidikan yang direvisi dari Ibu. Apakah menurut penjelasan Ibu tadi, kalau mulai sekarang di implementasi kurikulum Merdeka itu melihat
harus direvisi sesuai kebutuhan, bisa 1 semester. Jadi seandainya nggak ada yang direvisi, bisa dipakai untuk yang selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sulfitri atas pertanyaannya. Langsung dijawab saja ya. Untuk pertanyaan pertama tadi, kami sebagai guru sedikit merasa kebingungan terkait penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Nah, siapa seharusnya yang buat? Apakah guru atau kepala sekolah? Di sini ibu-ibu semuanya, untuk penyusunan kurikulum merdeka itu kita tidak hanya sendiri, karena prinsip penyusunan kurikulum merdeka di sini ada prinsipnya, satu prinsip, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berarti tidak hanya kita sendiri di sini. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra serta industri dan dunia kerja jika SMK, di bawah koordinasi dan supervisi dinas atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Jadi orang tua, wali, warga sekolah, dan juga ada pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan kurikulum itu. Bukan hanya kepala sekolah tadi yang menetapkannya, iya kepala sekolah. Untuk menyusun kurikulum satuan pendidikan ini perlu melibatkan pemangku kepentingan juga. Jadi termasuk juga komite sekolah, orang tua itu ya ibu ya. Nah, tahun 2023 dan di tahun 2024 masih ada pilihan merdeka belajar, merdeka berbagi. Ketika kita merdeka belajar, manfaatkanlah waktu belajar itu. Alhamdulillah, salah satu di Kecamatan Merigi ini ada sekolah penggerak yang mau dengan sukarela membagikan ilmu kepada kita. Seperti itu ibu-ibu ya. Selanjutnya tadi yang pertanyaan kedua, untuk revisi itu ketika visi misi ada yang benar memang kita tinjau selama 5 tahun atau 4 sampai 5 tahun. Tetapi untuk di komponen kurikulum merdeka itu kan ada pengorganisasian pembelajaran, ada perencanaan pembelajaran yang itu mestinya kita revisi setiap tahunnya kan, karena karakteristik anak kita berbeda-beda. Tidak mungkin kita menggunakan yang itu saja, harus direvisi karena sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang materi dari saya tadi sudah beberapa pertanyaan, mungkin nanti kita lanjutkan lagi di materi berikutnya ibu-ibu ya. Seandainya di dalam penyampaian saya terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, itu murni dari kekhilafan saya. Ketika ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, saya sangat bersyukur dan itu ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saya tutup materi pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu untuk